Yang pertama yaitu strategi memasuki pasar internasional. Dalam memasuki sebuah pasar internasional diperlukan kontrak manajemen. Kontrak manajemen yaitu perjanjian penyediaan manajemen untuk semua atau bidang tertentu oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan lain. Ada berbagai macam jenis strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional memasuki pasar global. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam perusahaan multinasional, yaitu yang pertama joint venture, memiliki struktur organisasi yang dua perusahaan bekerja sama dengan tujuan tertentu. Kelebihan joint venture dapat memanfaatkan skala ekonomi dan spesialisasi sumber informasi akan semakin lengkap karena adanya perbaikan komunikasi dan networking, meminimumkan resiko dan memungkinkan beroperasi secara global. Sedangkan beberapa kelemahan dalam melakukan joint venture adalah tanggung jawab terhadap semua resiko dibagi antara masing-masing partner, resiko rahasia tersebar lebih besar, resiko tertipu oleh partner usaha lebih besar, hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama, dan seluruh harta menjadi jaminan. Yang kedua yaitu lisensi agreement, seperti memberikan izin menggunakan merek. Keuntungan dapat memperluas siklus produk perusahaan, memberi lisensi mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Penerima lisensi akan mendapatkan hak proses dan teknologi sehingga mengurangi biaya riset dan pengembangan. Sedangkan kerugian adalah penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang. Penjual barang atas merek tidak terkontrol dengan baik, banyak terdapat barang palsu, mutu produk yang dihasilkan menerima lisensi buruk. Yang ketiga, wholly owned subsidiary adalah mendirikan perusahaan milik sendiri di luar negeri secara penuh. Keuntungan dari wholly owned subsidiary adalah tidak kehilangan kontrol terhadap keunggulan yang dimiliki sebagai bagian yang mudah dikoordinasikan dalam menentukan strategi global. Memberikan keuntungan dalam global system, sedangkan dalam kerugian menanggung semua beban biaya dan menanggung semua resiko. Materi yang kedua yaitu karakteristik memasuki pasar internasional. Perusahaan menetapkan kriteria-kriteria dalam memilih strategi yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ukuran pasar dan pertumbuhan. Ukuran pasar sering menjadi faktor utama dalam menentukan strategi masuk. Pasar yang besar atau memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi cenderung menarik perusahaan untuk menggunakan strategi joint venture atau foreign direct investment. Potensi pasar dapat diukur berdasarkan ukuran pasar saat ini atau proyeksi pertumbuhan di masa depan. Yang kedua, resiko. Resiko terkait dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis. Semakin tinggi resiko di suatu negara, semakin rendah komitmen perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, peraturan-peraturan pemerintah host country yang mengatur mengenai pendirian dan operasional perusahaan-perusahaan asing serta hambatan-hambatan masuk untuk produk luar negeri. Peraturan-peraturan lain berkaitan dengan hambatan masuk produk-produk dari luar negeri seperti tarif biaya masuk yang tinggi, kuota, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya yang akan mendorong perusahaan internasional dalam arti luas untuk memproduksi produk-produk mereka di host country tersebut, baik melalui strategi kerjasama strategis maupun FDI. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memasuki pasar internasional. Sebelum memasuki pasar internasional, sebuah perusahaan harus melakukan evaluasi diri yang cermat. Faktor-faktor internal seperti tujuan strategis dan kapabilitas perusahaan menjadi penentu utama. Perusahaan perlu mendefinisikan dengan jelas apa ekspansi internasional bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi resiko, atau mencari sumber daya baru. Kesiapan finansial juga krusial. Ekspansi global membutuhkan investasi besar untuk penelitian pasar, pemasaran, dan logistik. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan bahasa asing adalah aset tak ternilai. Terakhir, produk atau jasa yang ditawarkan harus memiliki keunggulan kompetitif yang kuat baik dari segi kualitas, inovasi, atau harga agar bisa bersaing di pasar global yang ketat. Tanpa fondasi internal yang kokoh, risiko kegagalan akan sangat tinggi. Bahkan sebelum perusahaan melangkah ke luar negeri, keputusan untuk memasuki pasar internasional juga sangat dipengaruhi oleh eksternal di negara tujuan. Kondisi ekonomi dan politik memegang peran penting.
stabilitas politik, kebijakan fiskal, dan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan memengaruhi tingkat resiko dan potensi keuntungan. Selain itu, faktor sosial dan budaya menjadi tantangan besar. Perusahaan harus memahami perbedaan nilai, kebiasaan, bahasa, dan etika bisnis untuk menghindari kesalahpahaman. Kesalahan dalam memahami budaya dapat merusak citra merek dan menghambat hubungan dengan konsumen dan mitra lokal. Perusahaan harus bersedia mengadaptasi produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan selera dan preferensi budaya setempat.